Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Jangan lupa untuk terus bahagia, jaga kesehatan, dan tetap stay di rumah. Anak-anakku, kelas 4 kelas hebat Min 2 Sleman. Hari ini kita akan belajar materi sejarah kebudayaan Islam kelas 4 semester 1 selepas PTS bab 3. Materi pokok hijrah ke Habasyah. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW menganjurkan sahabat hijrah ke Habasyah. Yang kedua, menceritakan peristiwa hijrah sahabat ke Habasyah. Kemudian menunjukkan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi masalah dalam kehidupan. Yang terakhir, siswa nanti setelah selesai pembelajaran mampu menunjukkan kemauan untuk selalu berubah menuju kebaikan sebagai bentuk implementasi semangat hijrah para sahabat Rasulullah SAW ke Habasyah. Anak-anakku, kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW, semoga kita selalu bisa meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini hayo kita belajar bareng tentang hijrah ke Habasyah. Tahukah kalian apa yang dimaksud hijrah? Hijrah adalah pindahnya seorang atau beberapa orang atau banyak orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Alasan kenapa Nabi menganjurkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah yaitu yang pertama, Nabi tidak tega melihat penyiksaan, penganiayaan, dan kekerasan yang diterima kaum muslimin dari kaum Quraisy. Yang kedua, Nabi tidak tega, dan itu beliau berharap ketika para sahabat hijrah akan memperoleh kehidupan yang aman dan damai di negeri Habasyah. Kemudian Nabi mengetahui negeri Habasyah dipimpin oleh seorang raja yang terkenal adil dan tidak pernah sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Negeri Habasyah mudah dijangkau oleh perahu karena negeri Habasyah dengan negeri Makkah tidak terlalu jauh. Kemudian tahukah kalian negeri Habasyah itu di mana? Negeri Habasyah itu sekarang bernama Abyssinia atau yang kita kenal Ethiopia. Hijrah ke Habasyah itu ada dua tahap. Tahap pertama, Pak Isan yang akan bercerita. Dan tugas kalian hari ini nanti menceritakan hijrah ke Habasyah tahap yang kedua. Kalian pasti bisa. Nah, untuk tahap pertama, sahabat Nabi yang ikut hijrah ada 10 orang laki-laki dan 5 orang wanita, dipimpin oleh Utsman bin Affan. Di antara para sahabat yang hijrah ke Habasyah waktu itu adalah satu, Utsman bin Affan beserta istrinya Ruqayyah. Kebetulan Ruqayyah adalah putri Rasulullah SAW. Kemudian ada Abu Huzaifah dan istrinya Sahlan binti Suhail bin Amr. Ada berikutnya Zubair bin Awam dan Mus'ab bin Umair. Kemudian ada lagi Abu Salamah dan istrinya Ummu Salamah binti Abu Umayyah. Kemudian Utsman bin Maz'un dan Abdurrahman bin Auf. Kemudian singkat cerita, mereka setelah naik perahu beberapa hari sampailah ke negeri Habasyah yang diterima dengan tangan terbuka dengan sangat baik oleh raja yang bernama Raja Najasyi, yaitu raja di negeri Habasyah. Diberi tempat mereka di daerah Negas, sebelah utara provinsi Tigray, yang kemudian lama-kelamaan tempat itu menjadi pusat penyebaran agama Islam. 3 bulan lamanya mereka tinggal di sana. Setelah 3 bulan ada berita hoaks yang menyatakan bahwa kaum Quraisy di Mekah
telah ditaklukkan oleh Rasulullah SAW. Mendengar berita tersebut, mereka para sahabat pun berniat kembali ke Mekah. Setelah sampai ke dekat Mekah, ternyata berita itu benar-benar berita bohong. Nah, siapa anak-anakku? Hayo yang suka bohong. Ketika belum belajar mengaku belajar, ketika belum sholat mengaku sholat, ketika belum mandi mengaku mandi. Atau yang suka menyebar gosip kayak Bu Tejo. Pastinya anak-anak madrasah memiliki sifat seperti Rasulullah, yaitu jujur dan amanah. Akhirnya setelah mengetahui berita itu bohong, mereka pun balik kanan. Mereka para sahabat kembali lagi ke negeri Habasyah dengan rombongan yang lain, bahkan lebih banyak yang mengikuti hijrahnya ke Habasyah yang disebut tahap kedua. Nah, anak-anakku, demikian cerita hijrah tahap pertama yang disampaikan oleh Pak Ihsan. Cerita tahap kedua Pak Ihsan tunggu dari kalian. Cerita kalian ditunggu Selasa depan. Boleh pakai video atau YouTube, tinggal kirim alamat linknya ke Pak Ihsan. Kalian pasti bisa lebih baik dari cerita Pak Ihsan. Salam sehat, salam kuat, salam bahagia buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.